warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Sun di channel Sunita Maharani. Hari ini saya akan membahas tentang demam tifoid atau tipus abdominalis atau yang biasa teman-teman sebut dengan tipes. Demam tifoid adalah infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Jadi, jika makanan atau minuman yang teman-teman konsumsi terkontaminasi oleh bakteri ini, maka teman-teman bisa terkena penyakit demam tifoid. Bakteri Salmonella ini adanya di tinja atau kotoran. Jadi, jika ada lalat yang hinggap di kotoran yang ada bakteri Salmonella typhi ini, lalu lalat tersebut terbang hinggap ke makanan, makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh bakteri ini. Begitu juga jika ada penderita demam tifoid, buang air besar, lalu tidak mencuci tangannya dengan bersih, kemudian memegang peralatan makan atau makanan, lalu teman-teman ikut makan bersama ataupun bersalaman dengan penderita tifoid ini, teman-teman bisa tertular. Makanya tidak benar ya yang teman-teman sering dengar misalnya, aduh karena kelelahan jadinya kena tipes. Enggak benar. Karena tipes ini diakibatkan oleh bakteri Salmonella typhi yang termakan. Jadi, jika teman-teman kelelahan ataupun kecapean, tapi kalau makanan yang teman-teman makan tidak terkontaminasi oleh bakteri Salmonella ini, teman-teman tidak akan terkena penyakit demam tifoid. Gejala demam tifoid ini yang pertama tentu saja demam. Pola demam menyerupai anak tangga. Makin lama demam semakin tinggi, bisa mencapai 40 derajat Celcius. Sehingga demam cenderung terlihat memburuk atau meninggi di sore ataupun malam hari. Yang kedua, mual ataupun disertai dengan muntah. Yang ketiga, diare ataupun sembelit. Yang keempat, sakit perut atau rasa tidak nyaman pada perut. Yang kelima, perasaan lemas ataupun lelah. Yang keenam, rasa nyeri pada seluruh tubuh. Dan yang ketujuh, sakit kepala. Jika demam tifoid ini terlambat ditangani, bisa menimbulkan komplikasi. Contohnya yang pertama, pendarahan pada usus. Lalu berikutnya, bisa terjadi perforasi usus atau usus itu pecah. Jika usus itu pecah, bisa terjadi peritonitis. Peritonitis ini bisa meningkatkan resiko kematian. Kapan teman-teman harus segera ke dokter? Yang pertama, jika gejala-gejala yang saya sebutkan tadi muncul. Yang kedua, jika teman-teman sudah menderita demam tifoid, lalu berobat dan telah sembuh, tapi 1-2 minggu kemudian setelah sembuh, gejala muncul lagi. Teman-teman harus segera ke dokter. Dokter akan melakukan anamnesa atau wawancara, dan juga dokter akan memeriksa fisik teman-teman, termasuk memeriksa permukaan lidah teman-teman. Dan dokter juga akan mengambil sampel darah teman-teman untuk dikirim ke laboratorium. Pengobatan demam tifoid ini dengan antibiotik selama 7-14 hari. Dokter juga akan memberikan obat-obatan lain seperti obat penurun panas dan juga obat untuk mengatasi mual ataupun muntah. Jika gejala demam tifoid ringan, bisa dengan rawat jalan. Tapi untuk penderita yang muntah dan diare, sebaiknya dirawat. Ataupun juga penderita anak-anak, sebaiknya dirawat untuk menjaga agar tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Pengobatan dengan antibiotik ini biasanya dalam 3-5 hari sudah menunjukkan perbaikan. Tapi teman-teman jangan memberhentikan pengobatan ya. Teruskan antibiotik sampai selesai sesuai dengan anjuran dokter agar bakteri Salmonella benar-benar mati dan lenyap dari tubuh. Jika pengobatan dihentikan, inilah yang bisa menyebabkan demam tifoid kambuh lagi. Selama menderita demam tifoid, teman-teman dianjurkan yang pertama untuk tirah baring, yaitu hanya bergerak untuk ke kamar mandi ataupun untuk makan. Yang kedua, teman-teman dianjurkan untuk banyak minum air putih. Yang ketiga, dianjurkan untuk makan makanan yang lunak, karena usus mengalami peradangan. Dengan memakan makanan yang lunak bisa meringankan kerja usus. Bagaimana cara mencegah agar tidak tertular demam tifoid? Yang pertama adalah dengan rajin mencuci tangan. Jangan memegang daerah wajah sebelum mencuci tangan. Cucilah tangan sebelum makan, termasuk juga sebelum makan cemilan, contohnya seperti makan keripik ataupun makan kacang ya.
Yang kedua, jangan bergantian peralatan makan dan peralatan mandi dengan penderita demam tifoid. Yang ketiga, jika tinggal di lingkungan yang sanitasinya buruk, sebaiknya teman-teman saat berkumur setelah selesai menyikat gigi menggunakan air matang, jangan menggunakan air keran. Lalu, sayur-sayuran sebaiknya dimasak, kurangi makan lalapan. Dan juga buah-buahan sebaiknya dikupas kulitnya. Yang keempat, masakan dimasak sampai matang. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Dr. Sun mohon pamit, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.